Jika salah Pak, siapa yang bilang salah? Bapak Salahnya di situ, Pak. Ya itu Bapak yang salahnya di situ. Saya nggak salah kok, biasa. Karena nanti orang-orang akan bertindak sesuai dengan jalannya sendiri, Pak. Sebentar Pak. Semua pendeta ngaku-ngaku itu kayak Gilbert ngaku-ngaku roh Tuhan Allah ada padanya, si anaknya Gilbert ngaku-ngaku Tuhan Allah roh Tuhan Allah padanya, dia malah akhirnya kerukin duitnya jemaat, ya Pak. Ya biarin aja Pak. Nah itu ada kan semua orang jalannya sendiri-sendiri karena nggak ada ayatnya. Biarin aja karena surga masing-masing Pak. Emang Bapak mau ngatur saya masuk surga masuk neraka? Enggak kan? Emang Bapak kita nggak ngatur Pak, kita ngasih tahu Pak. Makanya ada 1 Korintus 4 ayat 6, jangan melampaui yang tertulis supaya kamu tidak sombong. Ayatnya jelas Pak, tertulis Pak, 1 Korintus 4 ayat 6. Ya, shalom. Selamat sore kawan-kawan, jumpa lagi di True Cross Channel. Mari kita menyatakan kebenaran dan meluruskan kepalsuan. Ya, tadi kita simak ya sama-sama itu cuplikan bagaimana Deolipa ya, itu saat berdiskusi di channelnya Paul Zhang, Deolipa katakan bahwa ngapain baca Alkitab tiap hari, bodoh saya nanti ya, begitu kurang lebih kalimatnya Deolipa ini ya. Ya sebenarnya banyak kalimat Deolipa ya yang berlawanan dengan kebenaran Alkitab ya, termasuk tentang orang Kristen ya. Orang Kristen tuh cukup dengan Roh Kudus ya, tidak perlu ayat-ayat. Oke, tapi itu tidak saya bahas di kali ini ya, nanti terlalu panjang. Jadi video sekarang kita mau fokus bahas tentang kalimat Deolipa ya, yang katakan bahwa baca Alkitab bisa buat bodoh. Ya tadi cuplikan saja ya, nanti kita lihat lagi video lengkapnya ya. Nah sekalian kita juga nanti mau lihat juga ya bagaimana ucapan Deolipa ini ya membuat gembira ya seorang debater Islam ya, yaitu Koh Julius ya, di dalam channel dia di HMC News. Nah Julius ini walaupun seorang Islam ya, tapi kerjanya setiap hari sibuk bahas-bahas Kristen ya, ikut campur di dalam kekristenan. Jadi saya pikir saya akan apresiasi ya usaha beliau untuk mendiskreditkan kekristenan ya, dengan cara saya akan merespon videonya ya. Jadi siapa tahu dengan respon saya terhadap video beliau itu buat dia semakin gembira ya, gembira di dalam ketidaktahuannya. Ya, nah sekarang kita akan sama-sama simak dulu ya video lengkapnya ya, itu video lengkapnya pernyataan Deolipa Yumara ini ya. Nah ini kan videonya panjang ya, cukup panjang. Tapi jadi saya tidak akan putar semua ya, karena di 2 jam 50 detik ya sampai 2 jam 12 detik ya itu belum ada keributan ya. Itu masih mereka Paul Zhang dan Deolipa ini saling menyapa saja ya. Di sini tampaknya Paul Zhang ini senang ya dengan kehadiran Deolipa. Ya karena Paul Zhang juga tidak tahu apa yang akan terjadi ke belakang ya. Nah di 2 jam 18 menit sampai 2 jam 22 menit ya, nah itu mulai ada ketegangan ya antara Deolipa dan Paul Zhang ya, tentang cukup roh Tuhan tidak perlu ayat-ayat. Nah ini juga salah satu pemahaman yang salah ya dari Deolipa tentang Alkitab ya, tapi itu tidak saya bahas sekarang. Nah, yang akan kita dengarkan nanti di 2 jam 23 menit ya, sampai ya kurang lebih 30 detik ya, sampai 2 jam 23 menit 35 detik ya. Nah, itu tentang Deolipa katakan baca Alkitab itu adalah kebodohan ya. Nah, itu yang akan kita simak karena nanti di 2 jam 24 menit sampai 2 jam 27 menit itu sudah bahasanya tentang Roh Tuhan dan tidak perlu ayat lagi. Nah itu yang tidak akan saya bahas ya. Sekarang kita saksikan dulu di menit 2 jam 23 menit ya. Sebentar ya, saya geser dulu. 2 jam 23 menit ya. 2 jam 23 menit sampai 2 jam ya, sekitar 30 detik ya. Kita simak dulu ya kalimat lengkapnya Deolipa ini. Kita berdoa roh Tuhan turun ke kita
Roh Kudus turun ke kita. Nanti Maka semua semua orang berbeda. akan mengikuti Itu semuanya yang penting. sendiri, Pak. Semua orang nggak pakai ayat, Ya semua jalan bebas, sendiri-sendiri. bebas. Tuntunannya kita kan dari Bapak Alkitab. suka-suka. Bebas aja. Kalau saya nggak perlu juga yang begitu-begitu. Yang penting saya roh Tuhan ada di saya hidup dalam kehendak Tuhan selesai, titik. Ngapain saya baca Alkitab tiap hari juga buat apa? Bodoh saya nanti. Apalagi? Bodoh nggak saya Nah, kalau kalau setiap hari saya baca Bapak, Alkitab? nah itu salahnya. Nah, itu ya tadi kawan-kawan dengar ya, saya ulang sekali lagi ya. Ngapain saya baca firman Tuhan setiap hari ya, bodoh saya nanti ya. Sebentar ya, saya ulang lagi. 2 jam 23. Ya, nah ini kita saksikan ya sekali lagi ya. Bagaimana Diolipa katakan ngapain baca Alkitab setiap hari ya, bodoh saya nanti. Kita roh Tuhan turun ke kita. Roh Kudus turun ke kita. Nanti Maka semua orang berbeda. akan mengikuti Itu semuanya yang penting. sendiri, Pak. Semua orang nggak pakai ayat, Ya semua jalan bebas, sendiri-sendiri. bebas. Tuntunannya kita kan dari Bapak Alkitab. suka-suka. Bebas aja. Kalau saya nggak perlu juga yang begitu-begitu. Yang penting saya roh Tuhan ada di saya hidup dalam kehendak Tuhan selesai, titik. Ngapain saya baca Alkitab tiap hari juga buat apa? Bodoh saya nanti. Ya, jelas ya kalimatnya ya. Ya sebenarnya kalau dia katakan ngapain ya asal ada Roh Kudus di dalam dia ya, Roh Tuhan di dalam dia tahu kehendak Tuhan, selesai. Ngapain baca Alkitab setiap hari? Bodoh saya nanti. Ya ini pernyataan yang tidak logik ya. Bagaimana orang bisa tahu kehendak Tuhan kalau tidak baca Alkitab ya? Ini dalam perspektif kekristenan ya. Jadi bagaimana seorang Kristen mengaku bisa tahu kehendak Tuhan tapi tidak baca Alkitab? Ini kan aneh ya, mau tahu dari mana kehendak Tuhan? Ya, mungkin ini yang banyak terjadi sekarang kali ya, asal berbahasa roh seperti itu ya. Lalu seolah-olah dia jadi tahu semua kehendak Tuhan ya. Ya dari mana mau tahu kehendak Tuhan? Tahu kehendak Tuhan ya hanya dari Alkitab ya, karena Roh Kudus itu di zaman ini yang Roh Kudus berikan kepada kita itu gereja dan Alkitab. Ya Alkitab, dari Alkitab itu kita tahu apa yang Tuhan kehendaki. Ya, apa yang Tuhan kehendaki supaya kita perbuat ya dari Alkitab. Jadi kalau Diolipa ini katakan tidak perlu Alkitab, ya konyol ya. Mau tahu dari mana kehendak Tuhan ya? Asal Roh Kudus tahu kehendak Tuhan. Nah, tahu kehendak Tuhan mau dari mana? Ya, harus dari Alkitab ya. Oke ya. Dalam hal itunya, jadi dalam hal itunya Diolipa tidak memahami ya Alkitab ini itu untuk apa fungsinya. Nah, tetapi yang mau saya tekankan ya, baca Alkitab bodoh saya nanti ya. Nah, itu yang mau saya tekankan di situ ya. Sebentar ya, atau kita ulang sekali lagi ya. Kan tidak panjang ini ya, saya ulang sekali lagi lah. 23 ya, sini ya. Kita roh Tuhan turun ke kita. Roh Kudus turun ke kita. Nanti semua orang akan mengikuti semuanya sendiri, Pak. Semua orang nggak pakai ayat, semua jalan sendiri-sendiri. Tuntunannya kita kan dari Alkitab. Bebas aja. Kalau saya nggak perlu juga yang begitu-begitu. Yang penting saya roh Tuhan ada di saya hidup dalam kehendak Tuhan selesai, titik. Ngapain saya baca Alkitab tiap hari juga buat apa? Bodoh saya nanti. Apalagi? Bodoh nggak saya Nah, kalau kalau saya Bapak, baca Alkitab? nah itu salahnya di situ. Oke ya, sudah jelas ya. Jadi yang saya mau sorot di sini bukan yang tentang dia cukup tahu kehendak Tuhan, tidak perlu baca Alkitab ya. Sampai di situ saya sudah tegaskan, itu kesalahpahaman, bukan kesalahpahaman. Diolipa tidak memahami apa itu jadi Kristen, apa itu Alkitab, fungsinya bagi orang Kristen ya. Jadi jelas di situ dia salah tentang hal itu. Tidak mungkin orang Kristen tahu kehendak Tuhan kalau tidak paham Alkitab. Ini sudah jelas ya, tidak bisa dibantah lagi. Itu satu kebenaran Alkitab ya seperti itu. Nah, tetapi yang mau saya tekankan bukan tentang itu ya, yang tentang baca Alkitab dan bodoh. Nah, benarkah kalau yang tadi benar sudah salah, selesai ya, tidak ada argumentasi lain lagi ya tentang tahu kehendak Tuhan tanpa baca Alkitab, itu jelas pemahaman Diolipa salah. Nah, tetapi yang mau saya tekankan di sini ya, baca Alkitab bodoh ya, baca Alkitab, katakan baca Alkitab adalah kebodohan ya. Nah, kalimat baca Alkitab adalah nanti dia jadi bodoh atau baca Alkitab adalah kebodohan, ini saya malah katakan tidak salah seharusnya. Ya, kenapa tidak salah? Ya karena ya jelas saya argumentasinya dari Alkitab ya. Jadi maksud saya kalimat
Diolipa katakan baca Alkitab itu jadi satu kebodohan ya, kurang lebih begitulah ya kesimpulannya ya. Ya baca Alkitab adalah kebodohan ya, seperti itu. Ini tidak 100% salah ya, tidak salah juga maksud saya. Ya kenapa? Ya nanti akan saya bahas kenapa ya. Sabar dulu ya kawan-kawan ya, nanti akan saya bahas kenapanya. Jadi baca Alkitab itu kebodohan. Bisa betul juga ya, tetapi kebodohan bagi siapa? Nah, ini kan pertanyaannya. Nah, ini yang nanti mau saya bahas ya. Tapi sebelum saya bahas itu, saya juga mau ajak kawan-kawan untuk lihat ya, karena ucapan ya ingat ya, kita kawan-kawan ini hanya fokus tentang baca Alkitab adalah kebodohan ya. Kita fokus di kalimat itu saja ya, yang awal tadi kan saya sudah bahas ya sedikit sekilas, tapi tidak saya tekankan lagi. Jadi kita fokus ke baca Alkitab bisa buat bodoh, kurang lebih itu ya. Ya, menurut saya itu ada benarnya ya, tapi bodoh bagi siapa? Nah, ini kan pertanyaannya. Nah, itu yang akan saya jawab nanti. Nah, tapi sebelum kita ke sana ya, seperti biasa ya, kalau ada kalimat-kalimat seperti ini ya yang kontroversial, sepertinya kontroversial ya, seperti ini ya pasti nanti ada orang-orang yang akan gembira ya dari kalimat-kalimat seperti ini ya. Nah, kegembiraan itu yang saya dapatkan ya eh, dari salah satu channel Debaters Islam ya, yang itu channelnya Julius HMC ya. Hanya di channel itu dia di dalam judulnya di HMC News ya, dia pakai channel HMC News-nya dia ya, tapi ini sama-sama itu Julius ya, Julius HMC. Nah, dia ini bergembira ya dengan adanya orang Kristen bicara bahwa Alkitab itu satu kebodohan. Nah, dia bergembira dengan kalimat itu. Ya, tapi sebenarnya dia tidak tahu kenapa dia gembira. Ya, dia gembira karena dia memahami itu secara polos. Ya, Alkitab adalah satu kebodohan. Lalu dia seolah-olah, wah orang Kristen saja mungkin ya pikiran dia seperti itu. Wah orang Kristen saja ngomong seperti itu ya. Ya berarti kan itu satu kegembiraan lah ya bagi si Julius HMC ya di dalam HMC News-nya itu ya. Nah, dia saking gembiranya ya, dia sampai berani beri saran ya supaya orang Kristen coba tidak usah baca Alkitab ya, sesuai sarannya Diolipa. Ya, tetapi Diolipa kan tidak beri saran untuk orang Kristen tidak baca Alkitab loh. Diolipa malah katakan terserah masing-masing saja. Ya, justru yang beri saran itu si HMC ini, ya, HMC News itu si Julius ini yang menyarankan ya, coba saja orang Kristen tidak baca Alkitab, toh tidak ada salahnya. Yaitu menurut si Julius. Ya, itu yang akan kita dengar nanti videonya ya. Benarkah ucapan si Julius ini seperti itu? Ya, atau saya salah tangkap ya. Makanya kita nanti saksikan bersama. Ya, bahkan si HMC ini berani katakan ya, siapa tahu sudah dengan tidak baca Alkitab malah jadi tambah pintar seperti itu, jadi jenius lah kurang lebih seperti itu kalimatnya ya. Saya tidak tahu persis, tidak hafal persis. Ya, nanti kita sebentar saksikan. Nah, buat kawan-kawan Kristen ya mungkin ada yang kaget ya, bahkan marah dengan kalimatnya Diolipa Diolipa ini. Tetapi tidak perlu marah kawan-kawan karena Alkitab itu adalah satu kebodohan, ya memang itu ada di Alkitab juga, catat seperti itu ya. Tetapi kan itu belum selesai kalimatnya, kebodohan bagi siapa? Ya, nah ini yang tidak dipahami oleh orang-orang di luar Kristen. Ya, jadi ketika mereka dengar kalimat itu seolah-olah mereka mendapat suntikan semangat seperti itu, ya bisa dipakai untuk menyerang kekristenan. Ya, nah itulah yang dilakukan oleh si HMC ini ya. Dia selalu kembali seolah-olah ini kata Diolipa ya. Padahal Diolipa tidak memberi saran ya. Sarannya itu dari si HMC. Ya, HMC News atau si Julius ini sarankan ya orang Kristen cobalah, kan tidak ada salahnya gitu. Berhenti baca Alkitab, siapa tahu jadi jenius ya. Lalu dia contohkan juga dengan dirinya. Nah, kita lihat video HMC ini ya. Ini videonya sebentar ya. Kalau saya pakai dari web jelas tidak ya. Saya ambil dari web saja ya. Ini saya turunkan dulu. Kalau tidak jelas nanti mohon ada yang memberi tahu ya. Ini saya share screen dulu ya. Ya, saya pakai sebentar ya. Nah, ini saya dari sini saja ya. Ya, ini kan tentang ini yang videonya Diolipa ya sebenarnya ya. Tadi yang sudah saya ambil screen-nya.
Nah, ini yang si Julius ya. Julius ini dia beri judul seperti ini ya. Kita lihat ya, kegembiraan Julius ya, sampai sarankan orang Kristen untuk berhenti baca Alkitab. Dicoba saja, tidak ada salahnya seperti itu. Nah, coba kita dengarkan kalimatnya sama-sama ya. Apakah saya salah tangkap atau bagaimana ya? Ini ya judulnya, ngapain baca Alkitab tiap hari? Buat apa? Bodoh saya nanti ya. Quote by Diolipa Yumara. Ya, tapi supaya jelas saya sebentar, saya ambil dari ini saja. Sebentar ya kawan-kawan, supaya lebih jelas ya. Kalau dari web saya dengar lebih kecil ya. Saya sudah ambil di sini ya. Ya, saya naikkan dari Saya sini baca ya. Alkitab tiap hari juga. Nah, ini sebentar. Ini benar tidak? Ya, ini benar ya, HMC News ya, dirisi HMC News ya. Nah, ini kita langsung dengarkan di 14.33. Nah, ini videonya kurang lebih sekitar 6 menit ya. Jadi kawan-kawan mohon bersabar menyimak ya. Saya putar dari 14.33. Ya, yang depan tidak perlu lah ya, itu basa-basinya dia ya. Kita langsung dengar dari 14.33. Ya, yang di depannya itu kawan-kawan bisa cari saja ya, judulnya sebentar ya. Judulnya tadi saya sudah beritahu ya. Judulnya itu yang tentang ngapain baca Alkitab tiap hari, buat apa? Itu di HMC News ya, bukan HMC. Kan HMC itu banyak channelnya ya. Ini yang HMC News-nya. Nah, kita dengar dari 14.33 ya. Oke ya, kita dengarkan. Saudara-saudariku. Ya, clear ya teman-teman ya. Yang ngomong bukan saya ya. Yang ngomong Diolipa Yumara. Kalau membaca Alkitab ini membuat dirinya bodoh ya, membuat saya bodoh nanti. Nanti jadi. Ya, tapi Diolipa itu hanya bicara sampai di sana ya. Baca Alkitab buat si dirinya sendiri bodoh. Sudah. Jadi selesai sampai di sana Diolipa bicara. Tidak ada Diolipa sarankan apapun ya. Bahkan kalau nanti kawan-kawan dengarkan ya yang dari videonya si Paul Zhang itu, Diolipa bahkan katakan masing-masing sajalah seperti itu ya. Jadi Diolipa ini tidak sarankan apa-apa lagi ya. Nah, justru HMC ini yang jadi dia jadi lebih pintar ya dari Diolipa, memberi saran ya kepada orang-orang Kristen ya. Jadi HMC ini si Julius ini bukan foto aslinya ya, ini foto bintang film ya. Jadi si Julius ini memberi saran ya kepada orang-orang Kristen ya. Nah, kita dengarkan sarannya Julius HMC ini apa. Nah, sarannya Julius HMC ini tidak disarankan oleh si Diolipa ya. Diolipa tidak sarankan apa-apa. Ya, dia hanya berbicara Alkitab itu kebodohan tuh bagi dirinya sendiri. Stop sampai di situ. Dia tidak sarankan apa-apa untuk orang lain. Ya, nah ini Julius ini yang lebih pintar lagi rupanya ya. Dia sampai sarankan orang Kristen ya. Kita dengarkan. Bodoh. Apakah ini khusus Diolipa saja? Kalau dia baca Alkitab dia jadi bodoh, atau ini juga berlaku bagi semua manusia, semua orang? Ya, semua orang kalau baca Alkitab bisa jadi bodoh. Ya, ini kan basa-basinya si Julius ya. Jelas Diolipa itu bicara hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan kalau didengar lebih jelas, Diolipa katakan itu masing-masing sajalah ya, begitu ya. Jadi ini Julius ini memang berkelit-kelit saja ya. Dia mau mendiskreditkan seperti itu ya. Kita dengarkan lagi. Saya nggak tahu, dan saya takutnya nih besok-besok dia akan bilang, oh ini perumpamaan. Ya, takutnya nanti Diolipa bilang perumpamaan. Cuman perumpamaan apa gitu? Ya, perumpamaan apa membaca Alkitab jadi bodoh? Karena saya sering sebenarnya mendengar hal ini. Pak Cihen Bancai juga kemarin ngomong gitu kan, dia bilang mending. Nah, ini yang dia sebut Hen Bancai itu ya, salah satu yang suka hadir di CHMC juga ya, itu sama-sama ya, mulutnya ini mulut-mulut penista kekristenan ya. Mereka ini memang Hen Bancai itu saya tidak tahu siapa ya. Kalau didengarkan itu ya sangat tidak baik lah untuk didengarkan ya. Ya, kita lanjut ya. Alkitab itu disimpan saja, jangan dibaca terus. Nanti jadi bodoh gitu kan. Bentar ya, kita ulang sedikit ya. Tadi terpotong saya, sorry. Saya sering sebenarnya mendengar hal ini. Pak Cihen Bancai juga kemarin ngomong gitu kan, dia bilang mending Alkitab itu disimpan saja, jangan dibaca terus. Nanti jadi bodoh gitu kan. Habis itu juga siapa, Albert Lucy ya. Albert Lucy juga mengatakan jangan baca Alkitab, nanti jadi kacau balau. Ya, jadi di sini HMC
sudah mengatakan ya, jadi beberapa orang ya, bahkan yang bukan Kristen, Henbanca itu kan bukan Kristen ya, juga mengatakan hal yang sama seperti Diolipa. Tapi kalau Diolipa kan orang Kristen dan untuk bicara untuk dirinya sendiri ya, tapi Henbancai dan siapa tadi? Ya itu sudah jelas ya, memberi saran kepada kekristenan ya. Banyak sebenarnya peneliti di luar juga menyimpulkan dan mengatakan hal yang sama. Ya, mending Alkitab itu disingkirkan. Bahkan sekolah-sekolah di Amerika itu sedang ini yang menerapkan ya, sedang mencoba meminta kalau bisa Alkitab itu jangan ada di sekolah. Jangan ada di sekolah karena dianggap bisa merusak ya, mental orang dan pengetahuan anak-anak tentang seks gitu. Karena ada ayat-ayat seks dibilangnya. Ini jelas ya, HMC ini sedang menggiring opini ya, sedang menggiring opini ya. Kalimatnya si Diolipa sebenarnya tidak sampai ke sini ya. Lalu dia menggiring opini dengan memberikan bukti-bukti tambahan. Ya kalau memang Julius HMC ini hanya bertanya ya, untuk apa ya dia sampai bicara sejauh ini ya, memberikan data-data yang kacau balau seperti itu ya. Ini kan jelas ya tujuan dia untuk supaya orang menganggap kalimat dia benar ya, tetapi dia kamuflase, dia bungkus ya seolah-olah itu kalimatnya si Diolipa ya, padahal Diolipa selesai bicara sampai bodoh itu untuk dirinya sendiri ya, setelah itu tidak ada saran apapun. Nah ini kan dilebihkan semua ya si HMC ya. Lanjut ya. Jadi apakah itu ada hubungannya? Saya nggak ngerti. Tapi satu hal yang menarik adalah ini dikatakan oleh Diolipa dan biasanya dia suka membuat statement yang memang membuat kita ini jadi berpikir ada apa. Nah ini dia mulai kembali menggiring opini, tapi dia selalu sebut dulu Diolipa ya. Dia mau mengaburkan seolah-olah itu bukan dari dia ya, tetapi sebenarnya dia memanjangkan kalimatnya si Diolipa ya. Jadi dia menarasikan yang baru ya, yang lebih dari apa yang Diolipa narasikan ya. Kan kita tidak tahu pikiran Diolipa ke depannya akan bicara apa, tapi Diolipa jelas tidak bicara sepanjang HMC ya. Ini HMC terus melebih-lebihkan ya. Nah, kita dengarkan ya sampai HMC ini berani menyarankan sesuatu ya. Tadi saya sudah katakan ya, kita dengarkan lagi. Ya, sering kita lihat Diolipa ini kalau melontarkan satu statement, dia mengajak orang-orang untuk berpikir, mengajak para pendengarnya untuk berimajinasi. Nah, ini kan dia mulai membangun, ya, dia mulai membangun pikiran pendengarnya, dia mulai mau bangun pikiran pendengarnya supaya pendengarnya ini sepakat dengan pikirannya, ya, dia mulai membangun bahwa Diolipa ini orang yang sering mengajak orang itu untuk berpikir pernyataan-pernyataannya itu, ya, jadi artinya kan dia sedang mau mencoba membangun konsep pemikiran supaya orang sepakat dengan pikirannya. Ya, tapi dia kamuflase dengan katakan itu Diolipa ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ya, untuk merenungkan kira-kira ada apa ini dengan statement-statement dia. Jadi bagi teman-teman yang mendengar ini dan mendengar perkataan Diolipa, coba kalian pikirkan gini. Apakah benar atau dites dulu gitu. Ya. Ya, ini kawan-kawan bisa menilai ya, ini sudah mulai masuk ajakan dia ya, ajakan dia atau saran. Ya, kita dengarkan terus apakah ini bukan termasuk ajakan atau saran ya. Diolipa tidak ada katakan ini loh ya. Bisa didengar ucapan Diolipa yang lebih lengkap itu di channelnya Paul Zhang ya. Di channelnya Paul Zhang itu sudah jelas itu tentang apa nabi apa tentang sableng apa itu saya juga lupa ya. Nanti bisa dengar di sana lebih lengkap ya. Tidak ada seperti yang HMC ini ya. Jadi jelas ini kalimatnya si HMC ya yang memanjangkan. Ya, kita dengarkan lagi ya apa yang dia sarankan kepada kekristenan. Mungkin teman-teman Kristen boleh tes gitu. Yang sekarang sering baca Alkitab, yang setiap hari baca Alkitab nih ya. Kan ada nih teman-teman Kristen yang setiap hari baca Alkitab. Coba kalian tes, jangan baca dulu. Ya, kalian ikuti kata si Diolipa, tes jangan baca. Mana tahu begitu kalian nggak baca, jadi pintar kalian. Ya, tiba-tiba kalian lebih jenius. Kalian yang sebelumnya gampang lupa, gampang kayak bingung sendiri. Ya, tiba-tiba kalian jadi lebih konsen. Ya, ini kurang ajar tidak kawan-kawan kalimatnya ini? Ya, ini ya ini kalau terjadi kita putar sedikit lagi ya. Kita balikan sedikit ya biar lebih jelas ya. Kalau ini terjadi sebaliknya, ini kan Julius HMC ini dari orang Islam ya, berani berkata demikian kepada orang Kristen ya.
Bagaimana kalau terjadi sebaliknya ya? Saya pikir sudah dipolisikan ya kita ya. Ya kita dengarkanlah kalimatnya HMC yang begitu berani ya terhadap kekristenan ya. Mungkin dianggap Kristen ini apa kali ya? Ya kita dengarkanlah. Mana tahu begitu kalian nggak baca, jadi pintar kalian. Ya, tiba-tiba kalian lebih jenius. Kalian yang sebelumnya gampang lupa, gampang kayak bingung sendiri. Ya, tiba-tiba kalian jadi lebih konsen, kalian lebih produktif dalam pekerjaan. Nah, mana tahu gitu kan, setelah kalian coba berhenti baca Alkitab seminggu, kalian menjadi orang yang lebih baik, artinya memang ada yang salah dengan Alkitab ini ya. Coba dites saja, kan nggak ada salahnya. Kalian berhenti baca Alkitab seminggu, sebulan juga nggak membuat kalian rugi apa-apa gitu kan. Kita kan mau tes nih, apa benar perkataan Diolipa? Ya, itu tidak rugi kan kata si HMC ya. Nah, jadi yang intinya tapi bukan itulah. Intinya kan dia menyarankan orang Kristen. Pertanyaan saya, apa hak si HMC berani sarankan orang Kristen seperti itu? Ya, apa urusannya perkataan Diolipa ya Diolipa lah. Lalu kenapa HMC harus memanjangkan dan memberi saran kepada orang Kristen untuk seperti itu? Ya, kalau dia mau sarankan itu ya cobalah kepada dirinya sendirilah. Ya, nanti dia juga memberi contoh dari dirinya sendiri ya, kurang lebih ya dia jadi lebih baik ya setelah dia tidak baca Alkitab ya kurang lebih. Nanti kita dengarkan ya. Jadi dicoba saja, toh nggak ada ruginya ya. Jadi bagi teman-teman Kristen yang mendengar video ini, coba kalian tes saja. Karena kalau pribadi saya, ya, saya membaca Alkitab tuh jadi menemukan kebenaran. Ya, waktu itu saya membaca Alkitab terus, sehingga saya menemukan bahwa Yesus tuh ternyata bukan Tuhan. Karena di Nah, ini yang ini kan satu kalimat yang berbalik dari kenyataan ya. Dia katakan dia baca Alkitab jadi menemukan kebenaran bahwa Yesus bukan Tuhan. Sedangkan di Alkitab kan jelas Yesus adalah Tuhan. Ya, dia katakan sebaliknya Yesus bukan Tuhan. Ya, berarti kan kalimat di awal dia baca Alkitab jadi menemukan kebenaran. Ini kan melawan kebenaran Alkitab ya. Jadi dia membolak-balikan kata-kata di sini ya. Sedangkan di Alkitab ini jelas ya. Kita dengarkan sedikit lagi ya. Ya, jadi kalau tadi saya katakan dia tidak jadi sama dengan ya, dia tidak baca Alkitab. Kan sekarang dia sudah tidak baca Alkitab ya. Nanti kita dengarkan ya karena tidak ada kepentingannya orang Islam baca Alkitab ya, kurang lebih begitu. Kita dengarkan ya, tapi kata-kata ini kan dibulak-balik jadinya ya sama oleh si HMC ini ya. Kita ulang sedikit ya. Karena kalau pribadi saya, ya, saya membaca Alkitab tuh jadi menemukan kebenaran. Ya, waktu itu saya membaca Alkitab terus, sehingga saya menemukan bahwa Yesus tuh ternyata bukan Tuhan. Karena dia Ya, nah ini kalimat ini yang menurut saya kurang ajar sekali ya. Ya, kebenaran Alkitab ya, Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah manusia. Tapi dia dengan berani katakan Yesus bukan Tuhan. Berarti dia udah intervensi kepada kekristenan. Dia bukan orang Kristen, ya, tapi dia intervensi kekristenan. Ya, bisa kawan-kawan bayangkan apa yang terjadi kalau sebaliknya. Ya, sudah tidak usah dibayangkan ya, sudah ada ya HMC ya, MKC ya sudah di penjara kan MKC. Ya, karena MKC melakukan seperti apa yang HMC lakukan. Ya, jadi MKC sudah di penjara. Ya, tapi ini HMC dengan enaknya ya dia berani ya memberi saran dan berkata hal-hal seperti ini. Ya, kita dengarkan lagi. Alkitab sendiri yang tulis. Ya, setelah saya baca, saya dapatnya seperti itu. Bisa jadi teman-teman dapatnya berbeda kan? Karena setiap orang pasti punya sudut pandang yang berbeda. Tapi masalah nggak baca ini boleh dites juga gitu kan? Mana tahu dengan nggak membaca, kalian menemukan kebenaran. Nah, jadi karena hidayah orang-orang ini berbeda. Ya, itu ya tadi dia ya betapa mulutnya ini kurang ajar ya dengan tidak membaca menemukan kebenaran. Dia intervensi kepada kekristenan ya. Ya, kita dengarkan lagi ya. Saya rasa tidak ada ya orang Kristen yang berani seperti ini ya mengatakan hal-hal seperti yang HMC katakan ya. Karena kan sudah ada MKC ya yang berani seperti si HMC ini dan MKC sudah kena akibatnya ya di penjara sekarang ya. Kita dengarkan lagi. Setiap manusia itu punya jalan hidayahnya yang unik dan masing-masing berbeda dari orang lain. Jadi bagi teman-teman, coba. Ya, berarti kan ya ini kita putar ya. Dia sangkut bicara tentang hidayah. Artinya apa? Dia mau artikan kalau kita berhenti baca Alkitab bisa dapat hidayah seperti itu. Atau bagaimana ini maksudnya ya? Dia ini selalu kata-katanya berbelit-belit ya.
Seperti itu. Ya, kita dengarkan lagi ya. Boleh dites juga gitu kan. Mana tahu dengan nggak membaca kalian menemukan kebenaran. Jadi karena hidayah Ya, dengan tidak membaca kalian menemukan kebenaran ya. Coba adakah orang Kristen yang berani bicara seperti HMC ini? Ya, ya berakhirnya akan seperti MKC ya di dalam penjara. punya sudut pandang yang berbeda. Tapi masalah nggak baca ini boleh dites juga gitu kan. Mana tahu dengan nggak membaca kalian menemukan kebenaran. Jadi karena hidayah orang-orang ini berbeda. Setiap manusia itu punya jalan hidayahnya yang unik dan masing-masing berbeda dari orang lain. Jadi bagi teman-teman, coba ya kita galakkan, mari tidak membaca Alkitab. Kita tes gitu. Berubah nggak? Jelas ya, ini ajakan HMC untuk orang-orang Kristen, mari tidak membaca Alkitab ya. Ini sangat jelas sekali ya ajakan si HMC, Julius HMC ini ya. Dia ini nanti saya tunjukkan lagi ya, dipakai yang channel mana dia ya. Dia kan ada punya beberapa channel ya. Ya. Jadi misalnya kalian punya teman juga tuh. Kalian punya teman yang selama ini saling membaca Alkitab ya. Maksudnya saling baca Alkitab. Kalian di perkumpulan kalian tuh memang orang Kristen yang selalu membaca Alkitab. Coba kalian stop. Ya. Kalian stop beberapa orang ini. Misalnya ada 10 orang, kita tes stop 5. Nanti 5 orang yang nggak stop ya, artinya yang tetap membaca Alkitab, kalian yang nilai. Ada efek positif nggak gitu ya. Jadi 5 yang stop membaca, nanti 5 yang tetap membaca. Nanti yang 5 tetap membaca ini coba kalian lihat. Teman kalian yang stop ini makin pintar atau makin aneh gitu ya. Coba dites aja, kan nggak ada salahnya toh. Ya kan dites nggak ada salahnya dong, kan? Biar kita tahu kebenarannya nih, perkataan Deolipa ini benar atau enggak. Ya, saya juga nggak suruh kalian yakin 100% kan. Saya nggak suruh kalian yakin, karena saya juga nggak tahu. Tapi nggak ada salahnya kita coba. Mana tahu benaran. Nanti kalau benaran kalian kasih tahu ke orang lain. Oh, HMC saya sudah coba, benaran rupanya gitu kan. Nanti kalian komen ya. Kalian bilang grup kami sudah stop baca Alkitab selama 2 minggu dan sekarang saya kerja lebih produktif, ingatan saya lebih bagus, konsentrasi saya lebih bagus, ya. Saya merasakan diri saya lebih energik, lebih gampang mengingat sesuatu. Artinya benar gitu kan? Ada kalian yang membuktikan. Nanti kalian sebarin, kita bantu sebarin, biar nanti semua orang bisa stop membaca Alkitab supaya akalnya tumbuh, ya. Supaya akalnya tambah jenius. Ya, stop baca Alkitab supaya akalnya tumbuh, akalnya tambah jenius ya. Ini kan kalimat apa ini ya? Kurang ajar tidak coba? Orang bisa stop membaca Alkitab supaya akalnya tumbuh, ya. Supaya akalnya tambah jenius. Kalau saya bilang kan supaya akalnya bagus ya. Ya. Saya merasakan diri saya lebih energik, lebih gampang mengingat sesuatu. Artinya benar gitu kan? Ada kalian yang membuktikan. Nanti kalian sebarin, kita bantu sebarin. Biar nanti semua orang bisa stop membaca Alkitab supaya akalnya tumbuh, ya. Supaya akalnya tambah jenius. Kalau saya bilang kan supaya akalnya bagus ya. Jadi kita buktikan. Yang masalahnya kan kalau kami nggak membaca Alkitab, hal yang normal. Umat Muslim memang nggak baca Alkitab. Umat Muslim ngapain baca gitu? Umat Kristen yang penting. Ya umat Kristen ini yang coba tes ya, sesuai dengan kata Deolipa, jangan baca Alkitab setiap hari. Supaya nggak bodoh, kita tes. Oke? Mantap? Jadi teman-teman jangan lupa ya, kita coba sama-sama. Mungkin itu saja. Oke ya, itu tadi jelas ya. Kita sudah dengar kalimatnya si HMC ini. Ya, kawan-kawan bisa menilai ya, apakah ini menghina kekristenan atau tidak ya. Ya, mungkin dia anggap kekristenan ini seperti lawak atau seperti apa ya. Seperti sandiwara begitu ya, sampai dia dengan berani mengatakan hal itu kepada kekristenan ya. Hanya HMC ini harusnya dia berpikir ya, bagaimana kalau seluruh kalimat yang dia katakan itu ya ditujukan kepada dirinya dan agamanya ya, akankah dia marah seperti itu ya. Jadi HMC harusnya sebelum mengatakan sesuatu terhadap agama orang lain, Anda seharusnya berpikir dulu ya, bagaimana kalau itu ucapan Anda itu terjadi pada diri Anda seperti itu ya. Jadi apa yang tidak mau terjadi pada Anda jangan juga Anda kerjakan kepada orang lain. Harusnya kan seperti itu ya si HMC ini.
Ya, tapi itulah ya. Nah, saya mau kasih lihat ya, ini tadi dia ambil dari eh mana ya? Sebentar ya, ini saya turunkan dulu. Ya, ini saya naikkan lagi ya. Ya, nah ini ya. Jadi diambil dari sini ya. Ini HMC News ya. HMC News ya. Dia punya banyak channel ya seperti itu ya. Jadi diambil dari situ. Ini videonya, kalau kawan-kawan mau lihat sendiri dengan lengkap nanti bisa ya. Nah, lalu ini yang tadi di channelnya Paul Zhang ya, Joseph Paul Zhang, tentang yang kalimatnya Diolipa Yumara ya. Jadi saya sudah berikan sumbernya, nanti kawan-kawan bisa kalau mau dilihat lebih lengkap ya silakan ya, dilihat lagi sendiri ya. Nah, jadi ya tadi itu silakan ya, persepsi kawan-kawan terhadap kalimatnya si HMC ini bagaimana. Nah, sebelum saya lanjut, saya sudah bagi link ya, saya sudah bagi link. Jadi kalau ada yang mau masuk memberi komentar silakan saja ya. Tapi saya harus selesaikan dulu ya pembahasan saya. Nah, jadi tadi kita sudah lihat ya, si Julius ya, HMC ini mungkin dia merasa pandai ya, sudah berani sarankan orang Kristen ya, padahal Kristen dan Islam ini tidak ada hubungannya ya. Lalu untuk apa juga si Julius HMC ini sibuk-sibuk urusi kekristenan ya, ini sesuatu yang aneh ya. Ya bahkan kalau di satu sisi dia katakan dia tidak ada kepentingannya dengan Alkitab ya, tetapi kan kita tahu ya bagaimana ada seorang ustadz juga ya, Ustadz Kainama, dia sering juga ya mencari-cari dari Alkitab ya tentang Islam ya, itu Ustadz Kainama ya, tetapi ada juga yang lain yang tidak ya. Jadi bagaimana ini ya? Saya tidak tahu ya. Jadi apakah Alkitab ini bagi sebagian orang Islam mungkin diakui, bagi sebagian orang Islam tidak ya. Saya tidak tahu HMC ini termasuk yang mana ya, karena dia berani menyerang Alkitab ya dengan kalimatnya itu. Ya, yang pasti yang bagi saya aneh, dia kan bukan orang Kristen ya. Dulunya dia Kristen, tapi sekarang kan sudah tidak ya. Jadi untuk apa lagi dia bahas-bahas Alkitab? Ya, sampai berani sarankan orang Kristen untuk tidak baca Alkitab ya. Cobalah itu dia posisikan kepada dirinya dulu ya. Nah, oke, sekarang saya akan jawab ya mengapa tadi di awal saya katakan ucapan Diolipa tentang Alkitab adalah kebodohan ya, Alkitab adalah suatu kebodohan ya. Itu apakah itu benar atau itu salah ya? Saya katakan tidak salah juga ya, karena betul ya. Nanti saya akan tunjukkan ya Alkitab itu kebodohan kenapa, bagi siapa. Nah, itu yang harus kita pahami. Ya, jadi kalau kalimatnya hanya berhenti Alkitab adalah kebodohan ya, itu belum selesai kalimatnya ya. Ada kelanjutannya. Nah, kelanjutannya ini menurut siapa? Bukan menurut saya ya. Ini dari Alkitab sendiri ya. Maka itu kita buka. Jadi saya tidak akan jabarkan terlalu panjang, saya akan bacakan ayat-ayatnya saja karena ya ayat-ayat ini sangat jelas sekali ya. Sangat jelas sekali dan tidak ada benturan kemana-mana ya. Jadi bisa langsung dipahami ya, bisa langsung dipahami secara polos ya. Kita buka dulu ya 1 Korintus ya, 1 Korintus 1 ayat 18. Ya, biar lebih jelas ya, 1 Korintus 1 ayat 18 ya. Ini ya. Ini Alkitab ya, 1 Korintus 1 ayat 18 saya bacakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan ya. Jadi sebenarnya baru selesai sampai di sana si Diolipa ya. Bagi mereka yang akan binasa ya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, jadi Alkitab sudah langsung jawab dengan jelas ya. Itu kata Alkitab sekali lagi, bukan kata saya ya. Nah, jadi ayat ini sudah sangat jelas sekali ya. Saya ulangi sekali lagi ya. 1 Korintus 1 ayat 18 ya. Ini diambil dari Alkitab Sabda. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, jadi dalam kekristenan jelas ya sumber kita Alkitab ya, 1 Korintus 1 ayat 18 mengatakan seperti itu. Ya, jadi kita ini sebagai orang Kristen sejati ya, umat pilihan Tuhan ya, jelas Injil atau Alkitab itu adalah hikmat tertinggi ya, yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal.
Ya, kita buka lagi sekarang 1 Korintus 1 ayat 23. Ya, jadi saya tidak akan jabarkan terlalu panjang ya karena ini ayat sudah jelas. Ya, 1 Korintus 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ya, jadi apa yang dianggap bodoh oleh dunia, tetapi itulah yang menyelamatkan kita. Ya, dan justru Allah kita, Allah Tritunggal, ya ini dalam perspektif kekristenan, ya berkenan menyelamatkan kita yang percaya kepada hal yang dianggap bodoh oleh dunia. Ya, jadi inilah perspektif kekristenan, inilah kacamata kekristenan, dan inilah Alkitab orang Kristen. Ya, bukan Alkitab agama lain ya. Alkitab orang Kristen mengatakan hal seperti ini. Ya, jadi ingat ya, ini perspektif kekristenan yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, lalu kita baca 1 Korintus 1 ayat 21. Ya, 1 Korintus 1 ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ya, jadi bagi kekristenan ya tidak apa-apa ya kita dikatakan bodoh ya, tetapi kita-kita ini yang Tuhan pilih, yang Tuhan selamatkan, itulah jawaban dari Alkitab ya, jawaban secara perspektif kekristenan. Ya, itu jawaban yang tegas ya, yang langsung dari Alkitab ya, bukan dari saya ya, saya hanya bacakan dari Alkitab. Ya, saya juga tidak perlu paparkan lagi karena ayatnya sudah begitu jelas. Jadi itulah jawaban jawaban ini ya, mungkin cocok ya untuk si Julius HMC meskipun dia tidak mempercayai Alkitab ya, tidak jadi masalah ya. Tetapi kalau dia masuk ke ranah Kristen, maka dia akan terbentur dengan ayat itu ya. Karena kan dia menyerang Kristen. Jadi dia masuk ke dalam ranah Kristen. Ya, kalau dia masuk ke dalam ranah Kristen ya dia akan terbentur oleh ayat itu. Ya makanya HMC kalau tidak tahu Alkitab ya, tidak paham Alkitab, ya janganlah Anda serang-serang kekristenan. Ya karena ketika Anda serang-serang kekristenan, Anda akan terbentur oleh ayat-ayat Alkitab sendiri ya, seperti itu HMC. Ya lagi pula kan Anda orang Islam ya, tidak ada hubungannya lagi dengan Alkitab ya, dengan Kristen. Jadi tidak usahlah Anda komentari kekristenan ya seperti itu ya, dengan untuk ajak-ajak orang Kristen untuk tidak baca Alkitab ya, siapa tahu jadi lebih pandai begitu katanya ya. Nah, jadi saya pikir ini sudah jawaban yang sangat jelas ya, tidak perlu saya paparkan lagi. Nah, saya akan berikan sajalah satu pemaparan singkat tentang hal ini ya supaya lebih jelas ya. Nah, sebenarnya dalam banyak kejadian ya, sering orang ini di luar hal agama ya, sering banyak kejadian ya, dalam banyak kejadian orang itu bisa mencemooh sesuatu yang sebenarnya dia tidak paham ya. Ini di luar agama ya, saya berikan contoh ya. Dia tidak paham sesuatu lalu dia cemooh ya. Contoh ya, bagi penggemar musik klasik ya, itu tentu kita punya kenikmatan tersendiri ya. Penikmat musik klasik, penikmat musik jazz ya, kita punya kenikmatan tersendiri. Nah, tapi bagi orang-orang yang tidak mengerti ya, parahnya bahkan mereka ini ya kalau yang sudah tidak mengerti diam selesai ya. Jadi contoh HMC ini kalau tidak mengerti diam ya tidak ada masalah ya. Bertanya masih tidak menjadi masalah, tapi kalau sudah menarasikan, memberi saran, ini yang jadi masalah. Nah, ini sama ya seperti orang-orang yang tidak paham musik ya, tidak paham musik klasik, tidak paham musik jazz, ya mulutnya ini bukan diam ya, tapi malah sibuk menghina, menghina musik klasik, menghina musik jazz ya dengan katakan apa sih enaknya dengar musik klasik, apa sih enaknya dengar musik jazz ya, dengan mengatakan itu kebodohan, itu membosankan, itu kuno, itu rumit, tidak enak didengar ya, terlalu berat musiknya ya. Ya itu kan yang juga ada dialami ya oleh kita-kita penikmat musik klasik dan jazz ya. Ada orang-orang yang seperti ini ya. Kalau tidak mengerti musik klasik, tidak mengerti musik jazz, ya diam saja, sudah nikmati saja musik yang kalian suka ya. Tidak usah komentari tentang musik klasik dan musik jazz. Nah, harusnya kan seperti ini juga kelakuan si HMC ini ya. Hanya ya HMC ini sulit lah ya, memang dia seperti itu kali ya. Ya, jadi di dunia ini ya banyaklah orang-orang dengan natur seperti itu. Ya, jadi sekarang sudah jelas
Ya, kenapa tadi di awal saya katakan Diolipa ini ketika mengatakan ya Alkitab adalah kebodohan itu tidak sepenuhnya salah, hanya dia tidak selesai ya. Nah, tapi saya kan tidak tahu ya maksud dia ke arah mana, tapi ya kurang lebih lah saya tahu sebenarnya ya dia itu maksudnya memang tidak perlu baca Alkitab bagi dia. Ya itu kesalahannya. Tapi kalau mengatakan Alkitab adalah kebodohan, ya betul dari satu sisi. Ya, karena Alkitab kan sudah saya bacakan tadi ya, ada ya. Nah, tetapi justru yang lebih kasihan daripada si eh, Deolipa ini ya, si HMC ini sebenarnya ya, dia menari-nari di atas kalimatnya Deolipa ini, ya menari-nari di dalam ketidaktahuannya dia tentang Alkitab. Ya oke ya, tapi itu biarlah urusan dia sajalah ya, biar nanti berurusan dengan Tuhan saja ya. Oke ya, jadi ya sama ya seperti saya contohkan tadi tentang penikmat musik jazz, penikmat musik klasik ya. Kalau tidak tahu ya jangan komentari tentang musik klasik dan musik jazz lah, diam saja seperti itu. Juga untuk HMC ya, apalagi HMC kan bukan Julius ya. Julius HMC ini kan bukan orang Kristen ya. Jadi ya tidak usahlah Anda komentari tentang kekristenan ya. Cukup ya. Jadi tidak usah bahas-bahas Alkitab ya, kan tidak ada gunanya bagi Anda juga seperti itu. Kan Anda yang sudah katakan ya itu. Oke ya, jadi kalau dia kerjakan itu ya itu akan lebih bijaksana lah bagi dia ya, tidak campuri urusan agama orang lain. Ya kan sebenarnya di kita ini sudah ada undang-undang penistaan agama ya. Jadi supaya maksudnya kan ini ya, supaya orang tidak perlu urusi lah, sibuk-sibuk urusi agama lain seperti itu. Ya, jadi itu saja penjelasan saya tentang kalimatnya Diolipa ini ya, terutama tentang si HMC ini ya, yang menari-nari di atas kalimatnya Diolipa. Ya itu kawan-kawan, saya selesai ya sampai di sini. Kalau ada yang mau masuk memberi pendapat silakan ya. Ini ada yang katakan ya di live chat, saya lebih paham tentang Bible apalagi agama Kristen didirikan oleh Paulus. Ya ini ya. Ya, jadi agama Kristen itu bukan didirikan oleh Paulus ya. Jadi ya orang-orang suka katakan hal-hal seperti ini agama Kristen didirikan oleh Paulus. Tidak ya. Ya ini orang-orang seperti inilah yang ya tidak memahami tapi mau komentar ya, mau bagaimana lagi ya, biarkan sajalah ya. Ya baik, silakan kalau ada yang mau masuk ya. Saya tunggu sebentar. Ya saya bicara sudah selesai ya sampai di sini. Ya silakan kalau ada yang mau masuk. Ya hari ini sebenarnya saya harusnya bawakan renungan harian ya, tapi karena ada hal ini ya yang penting untuk saya tanggapi ya, ya hal ini ya tentang Alkitab adalah kebodohan. Ini satu hal yang penting ya. Ini saya perlu tanggapi. Jadi saya tampaknya tidak keburu ya untuk buat renungan harian ya. Mohon maaf ya. Jadi mungkin saya undur mungkin minggu depan jadi 2 kali atau bagaimana ya. Nanti coba kita lihat karena banyak pekerjaan ya. Ya saya tunggu ya. Ini Syukur Vasco da Gama. Kalau Anda mau masuk saja ya. Kita berbincang-bincang ya. Jangan di live chat ya. Alkitab sudah dikarang oleh manusia. Lihat saja sampai saat ini belum ada original teksnya. Ya, inilah orang-orang yang tidak paham ya apa itu Alkitab ya. Jadi dia mau lihat kekristenan pakai kacamata Islam ya. Jadi Syukur Vasco da Gama ya, Anda mau lihat Alkitab, Anda mau lihat kekristenan tapi pakai kacamata Islam ya, bagaimana bisa ya? Kalau pakai cara pikir Anda ya, ya pasti ya tidak ada satu agama pun yang benar bagi penganut agama lain. Ya, Anda mau berharap apa? Syukur Vasco da Gama. Ya, kalau Anda katakan belum ada original teksnya, kata siapa? Ya itu dari dulu juga sudah ada original teksnya ya. Hanya Alkitab yang aslinya memang sudah tidak ada. Ya, kalau Anda mau katakan Alkitab asli sudah tidak ada, memangnya saya mau tanya kepada Anda, ya, memangnya kitab mana yang masih ada aslinya sampai hari ini? Coba Anda tunjukkan, buktikan coba. Ya, jadi sebelum Anda
mengklaim sesuatu tentang kitab orang lain, Anda harus pikir dulu dengan matang ya, supaya ketika orang lain bertanya kepada Anda bisa balikan. Ya. Ya, kalau ini dia katakan ya, saya doakan saudaraku Kristen semoga mendapat hidayah oleh Tuhan SWT. Ya ini tidak masalah ya, ini kan urusan dia ya, mau seperti ya syukur Vasco da Gama ya ini saya tidak akan komplain ya, ini urusan Anda lah mau katakan seperti itu ya. Ya nanti kan kami orang Kristen pun mendoakan Anda ya, jadi sama-sama mendoakan ya. Tapi kan yang menentukan siapa yang menjadi umat pilihan itu bukan saya ya, bukan manusia ya, tapi di dalam Kristen jelas itu pilihan Tuhan ya. Dan setiap orang yang sudah Tuhan pilih pasti bisa merespon panggilan Tuhan. Ya, entah bagaimana caranya, tapi pasti Tuhan beri kemampuan merespon. Ya, itulah iman di dalam kekristenan. Jadi bukan usaha manusia. Makanya begini, syukur Vasco da Gama ya. Saya mau katakan ya mau ada 1.000 orang seperti HMC pun ya, atau seperti Diolipa yang katakan apapun ya, 1.000 orang setiap hari katakan, setiap menit katakan yang mendiskreditkan Alkitab ya, yang menghina Alkitab, tidak akan jadi masalah ya. Kenapa tidak akan jadi masalah? Karena di dalam Kristen sudah jelas, iman kami ini bukan karena kami yang pilih kami bisa beriman, bukan. Ya, tapi karena Tuhan yang sudah pilih kami. Ya, makanya kami jadi umat pilihan Tuhan karena Tuhan yang pilih. Ya. Jadi makanya akan aneh kalau ya banyak dari kawan-kawan saya Islam selalu menuduh bahwa Kristen itu kristenisasi dan lain-lain, itu tidak masuk di akal. Kenapa? Karena kekristenan itu kita orang bisa beriman kepada Kristen bukan karena usaha manusia. Ya, itu karena Tuhan yang pilih. Ya, tetapi pilihan Tuhan tidak mengabaikan usaha manusia. Jadi berjalan bersamaan. Ya, tetapi yang memilihnya itu Tuhan, bukan karena manusianya. Paham ya? Syukur Vasco da Gama. Ya, jadi orang Kristen bisa beriman itu bukan karena usaha sendiri. Itu murni karena pemberian Tuhan. Ya, nah jadi kalau seandainya saja ya kawan-kawan saya Islam memahami konsep iman dalam Kristen, ya tidak mungkin kawan-kawan saya Islam ini menuduh kita kristenisasi ya dan lain-lain seperti itu. Karena tidak bisa, manusia tidak bisa membuat orang beriman. Ya. Para pendeta, penginjil ya, pengajar Alkitab Kristenan itu tugasnya bukan buat orang jadi beriman. Ya, kami tidak ditugaskan untuk mengubah isi hati orang, tidak. Itu bukan tugas kami dan di luar kemampuan kami. Ya, kami ini hanya memberitakan Injil. Ya, misalkan kami beritakan kepada 1.000 orang. Ya, kami tidak tahu dari 1.000 itu adakah yang akan merespon kepada panggilan Tuhan. Ya, kalau merespon namanya kan dia sudah dipilih oleh Tuhan. Ya, kalau tidak merespon artinya dia belum dipilih atau memang tidak dipilih, ada 2 kemungkinan. Ya, jadi begitu syukur Vasco da Gama. Ya. Jadi Anda jangan menyalahpahami kekristenan ya. Kami tidak pernah kristenisasi ya, tidak pernah kami lakukan itu. Ya, karena kekristenan yang benar itu Tuhan yang pilih. Iman kami ini karena dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan, ya, free, gratis, seperti itu. Syukur Vasco da Gama. Ya, silakan ya kalau ada yang lain lagi. Ya, kalau ada yang mau masuk silakan, saya tunggu sebentar. Kalau tidak, saya akan tutup ya. Sudah mau 1 jam juga. Oke, adakah lagi yang lain? Ya, yang penting saya sudah ini ya, saya sudah buka link ya, undangan untuk masuk ya. Jadi kalau ada yang mau beri tanggapan, beri pendapat ya, dari kawan-kawan saya Islam juga silakan ya. Atau dari yang saudara-saudara saya Kristen silakan ya kalau ada yang mau memberi pendapat tentang hal ini. Ya, saya tunggu beberapa saat lagi ya, kalau tidak saya akan tutup saja. Ya, begitulah kawan-kawan intinya oh ya, satu ya saya juga tadi mau katakan ya.
Jadi Paul Zhang ini kan awalnya juga dia seperti bersemangat ya menerima kehadiran Deolipa ya. Tetapi harusnya kalau saya amati ya dari awal pembicaraan Deolipa ya, sejak awal sebelum dia bertemu dengan Paul Zhang ya, kata-kata dia tentang kekristenan ya kita sudah tahu ya harusnya ya. Makanya itu kita harus bangun kepekaan roh. Ya, kepekaan roh itu bukan kita berpikir artinya seperti hal-hal mistis, tidak ya. Kepekaan roh itu ya bisa terbangun kalau kita paham Alkitab ya, minimal doktrin utama Alkitab kita paham. Ya, kita paham doktrin utama Alkitab, maka kita bisa punya kepekaan roh. Ya, tetapi kalau kita tidak paham doktrin utama Alkitab, ya tidak mungkin kita punya kepekaan roh. Jadi kepekaan roh itu jangan dibayangkan hal-hal mistis ya, atau bisa berbahasa roh seperti itu, bukan seperti itu ya. Tetapi kepekaan roh dibangun dari pemahaman akan Alkitab yang benar. Nah, jadi kita bisa punya kepekaan roh. Nah, ketika saya dengar ucapan-ucapan Deolipa sejak awal sebelum dia bicara di channelnya Paul Zhang, ya saya kurang lebih sudah tahu ya Deolipa ini pemahamannya seperti apa ya. Dia bukan orang yang paham Alkitab dengan benar. Ya, makanya kan dia katakan cukup roh. Ya, cukup dia tahu kehendak Tuhan, tidak perlu dia baca-baca ayat-ayat, tidak perlu dia baca Alkitab. Ini kan konyol ya. Bagaimana orang Kristen bisa katakan mau paham kehendak Tuhan, tapi tidak perlu Alkitab, tidak perlu baca Alkitab. Jadi mau paham lewat mana itu Deolipa itu ya. Itulah kesalahan Deolipa itu di sananya ya. Itunya ya. Tapi kalau dia katakan ya jadi ini saya hanya memisahkan ya, ambil kalimatnya. Ya tetapi kalau disatukan jadi satu konteks ya mungkin maksudnya Deolipa juga jelas salah seperti itu. Ya, tetapi kalau saya pisah-pisahkan hanya Alkitab adalah kebodohan ya betul karena di Alkitab pun sudah jelas ya, tapi kan kalimatnya tidak selesai sampai di sana. Kebodohan bagi siapa? Nah, itulah tadi yang dikatakan di 1 Korintus 1 ayat 18 ya. Kawan-kawan nanti bisa baca lagi sendiri. Nah, tetapi intinya tidak ya, jangan mengikutilah ucapannya Deolipa ini nanti jadi kacau balau ya. Masa orang Kristen cukup Roh Kudus, jelas-jelas Roh Kudus itu Tuhan turunkan ke dalam dunia untuk memberikan gereja dan Alkitab bagi kita. Ya bagaimana mungkin kita menghilangkan Alkitab? Tidak perlu Alkitab. Ini kan konyol seperti itu. Ya, jadi sudah jelas ya. Orang Kristen harus paham hal-hal seperti ini. Jadi tidak gampang diombang-ambing ya oleh narasi-narasi orang-orang yang tidak paham Alkitab. Ya, karena tidak ada yang mau naik lagi, saya akan akhiri ya, atau masih ada? Ya baik ya, sudah tidak ada, saya akan akhiri saja. Ya, oke lah, saya akhiri saja sampai di sini. Terima kasih ya buat tadi meskipun ya buat syukur Vasco da Gama ya sudah mau memberi pendapat ya meskipun nyeleneh seperti itu ya, tapi tidak apa-apa ya. Ya, terima kasih bagi semua yang sudah menyimak juga sampai selesai. Ya, mohon maaf juga ya soal renungan saya sepertinya tidak akan sempat hari ini, nanti akan saya undur saja ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan mohon subscribe juga bagi yang belum. Mari kita terus berjuang bersama menyatakan kebenaran Alkitab, tetap semangat belajar Alkitab dan mencari kebenaran firman Tuhan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat sore dan Tuhan memberkati.